Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melakukan wawancara terkait untuk tugas sosiologi kami terkait perubahan sosial akibat kebijakan pemerintah. Oke, di sini boleh kami tahu terlebih dahulu nama dan kesibukan Anda saat ini. Oke, izin perkenalkan, nama saya Bagus Akbar dan kesibukan saya ini beraktivitas seperti siswa biasanya ya, belajar dan bermain di sekolah sama teman-teman. Oke, apakah Anda mengetahui terkait program makan bergizi gratis di sekolah, yaitu which is program presiden kita? Pak Prabowo. Yes. Saya tahu dan saya sudah merasakan gitu. Oh, jadi di sekolah sudah dapat ya MBG-nya? Betul. Jadi bagaimana pendapatmu terkait program makan bergizi gratis ini? Pendapat saya positif, pendapat saya, karena itu bisa menghemat uang jajan saya sebagai siswa dan mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah, itu juga poin utamanya. Ya, betul banget. Jadi dampak positif yang kamu rasakan secara keseluruhan tadi? Dampak yang paling utama itu kebersihan di sekolah sih, karena sampah makin berkurang dengan adanya MBG ini. Makan siang juga jadi pasti ya, karena Betul. setiap siang dapat makan siang. Apalagi siswa yang nggak punya uang jajan itu bisa terbantu banget. Yes, betul banget. Tapi apakah kamu pernah merasa tidak suka dengan menu yang disediakan? Pernah. Pernah, itu ada beberapa hari yang menunya nggak sesuai dengan selera saya dan ya saya mengganti yang lain. Oke, apakah program ini membuatmu kurang bebas memilih makanan yang sesuai selera? Tentu iya, saya kurang bebas, tetapi saya masih bisa memakannya. Oke, apakah kamu dan temanmu tetap membeli makanan di luar karena tidak suka dengan menu yang disediakan? Seperti pertanyaan yang sebelumnya, saya mengganti yang lain dengan cara jajan di luar, di luar MBG-nya gitu. Saya ya karena emang nggak sesuai dengan selera saya, jadi saya memutuskan buat mengganti menunya dengan menu yang ada di luar, menu jajanan sekolah. Apakah kamu dan temanmu sering berebut makanan atau merasa makanannya tidak adil dibagikan saat MBG itu? Tentu. Dalam hal apa? Dalam hal apa? Pertama saya pengen menjelasin dan saya pengen menceritakan tentang pengalaman saya. Oke. Saya dapat porsi yang lebih sedikit dibanding teman saya secara lauknya ya, dari segi lauknya. Lauk saya lebih sedikit dan lauk teman saya lebih banyak, dan nasi saya lebih banyak, nasi teman saya lebih sedikit. Itu menurut saya kurang adil ya. Mungkin ini dari penyedia langsung tempat penyedia MBG-nya. Pembagiannya tidak merata ya? Betul. Oke. Seperti yang kamu tahu kan ya, program MBG ini memakan efisiensi di berbagai aspek. Betul. Ya kan, contohnya di bidang pendidikan juga terdampak efisiensi karena MBG ini. Menurut kamu bagaimana terkait efisiensi ini? Di dalam bidang pendidikan ya? Iya. Maksudnya apakah worth it dengan MBG yang diterima saat ini dari hasil efisiensi tersebut? Menurut saya plus minus ya. Menurut saya lebih banyak plusnya ya, karena dalam sistem pendidikan makan gratis disediakan itu sebuah kemajuan dalam sistem pendidikan ya. Istilahnya tuh program yang benar-benar fresh, program yang benar-benar bagus buat para siswa, terutama makanan bergizi ya. Yes. Apalagi gizi, sebagai siswa kita butuh gizi yang cukup untuk berpikir lebih lancar mungkin ya, seperti itu. Oke. Jadi bagaimana menurut kamu bagaimana program makan bergizi gratis ini bisa diperbaiki supaya maksimal tadi seperti yang sudah dikatakan ya, pembagiannya maksimal gitu dan tidak menimbulkan masalah? Pembagiannya biar merata, maksimal. Menurut saya harus diadain sistem pembukaan aspirasi. Menurut saya harus ada sistem pembukaan aspirasi. Saya voting
Di situ harus dituliskan keluh kesah dari setiap siswanya. Menurut saya harus seperti itu sih. Atau mungkin punya beberapa keluhan dan itu bakalan dipilih keluhan paling banyak yang mana, dan itu harus diperbaiki secara teratur lagi biar lebih efisien lagi dalam pembagian MBG dalam pendidikan. Oke, karena Badan Gizi Nasional juga untuk penyedianya punya Instagram pribadi juga kan ya? Iya, betul. Oke, mungkin bisa kedepannya dibuka foto di Instagram itu. Oke. Oke, terakhir, apakah ada pesan atau saran untuk kamu, untuk pemerintah atau penyedia MBG terkait program ini? Saran dan kesan. Saran dari saya untuk pemerintah terkait sistem MBG ini, ya itu tadi, lebih dibukakan aspirasinya. Kita sebagai siswa juga ingin merasakan kenyamanan dari sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, terutama dalam saya sebagai siswa, sebagai murid dalam sistem pendidikan. Oke, ya semoga kedepannya menu MBG kita semakin enak ya. Betul, amin. Betul. Oke, terima kasih Bagus atas kesempatan dan waktunya. Sekian wawancara kami hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin wawancara untuk tugas sosiologi, materinya perubahan sosial akibat kebijakan pemerintah. Sebelumnya saya boleh tahu dulu nama anak bersekolah di kelas. Nama saya Ibu Rubiah, anak bersekolah di kelas 7. Oke, pertama pembukaan. Bisa ceritakan sedikit tentang rutinitas anak Anda di sekolah dan pola makannya sehari-hari? Biasanya sebelum berangkat sekolah, anak saya sarapan terlebih dahulu sedikit. Tapi sejak adanya program MBG, anak saya lebih memilih untuk sarapan di sekolah. Kedua, apakah Anda mengetahui program makan bergizi gratis yang diterapkan di sekolah anak Anda? Iya, mengetahui. Oke, lanjut ke pertanyaan inti. Pertanyaan inti, bagaimana pendapat Anda tentang program makan bergizi gratis ini secara umum? Konsepnya sih bagus, tapi saya perhatikan anak saya lebih cenderung memilih makanan tertentu. Apa dampak positif yang Anda amati pada anak atau keluarga? Dampak positifnya ada. Jadi anak mendapat asupan gizi yang banyak, dari gizi, protein, vitamin. Oke, ke bagian fokus dampak negatif. Apakah anak Anda pernah mengeluhkan menu yang disediakan? Iya. Jika iya, bagaimana pengaruhnya terhadap kebiasaan makan anak? Pengaruhnya jadi anak lebih memilih milih makanan tertentu. Cenderung lebih memilih makanan tertentu. Apakah program ini membuat anak menjadi kurang mandiri dalam memilih makanan? Iya. Oke. Apakah ada anak yang tetap membeli makanan dari luar karena tidak suka menu yang disediakan? Iya, karena anak cenderung lebih memilih makanan di luar sesuai dengan kesukaannya. Jadi selera gitu ya? Ya, seleranya. Masing-masing. Karena mungkin makanan yang disediakan dari MBG itu tidak sesuai dengan seleranya. Makanya anak lebih cenderung untuk beli makanan di kantin. Oke, selanjutnya, apakah program ini menimbulkan masalah bagi keluarga? Misalnya biaya tambahan atau ketidaksesuaian dengan kebiasaan makan di rumah? Jadi kayak program MBG ini tuh nyebabin masalah nggak di keluarga? Kayak ada biaya tambahan gitu, makan di rumahnya nggak sesuai. Iya. Karena apa tuh? Karena ya itu, makanan yang disediakan itu tidak sesuai dengan selera si anak. Jadi nggak menimbulkan masalah buat keluarga gitu.
Ya, menimbulkan Iya. Menimbulkan. masalah. Oke. Lanjut. Menurut Anda, apakah ada dampak sosial lain yang muncul, misalnya konflik antar siswa atau kebiasaan makan yang berubah drastis? Ya, Oke. Kebagian solusi dan penutup. Menurut Anda, bagaimana program ini bisa diperbaiki supaya tetap bermanfaat tapi mengurangi dampak negatif? ya dengan cara mengikut sertakan siswa dalam memilih menu program MBG-nya sesuai dengan selera Si anak. si anak. Oke. Selanjutnya, apakah ada pesan atau harapan Anda terkait program makan bergizi gratis di sekolah? Pesan atau harapan? Harapannya semoga program ini bisa membuat anak makan sehat dengan senang hati tanpa harus memaksa dan pilih-pilih atau malas makan. Oke. Terima kasih atas waktu dan jawaban Anda. Sama-sama. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi